dan Kelompok 4 Pengelolaan Limbah Industri beranggotakan Hafiz Wira Saputra, Meidina Aurelia, Pipit Listiani, Riyandi Rosmawan, dan Sofa Salsabila. Profil perusahaan: PT John Lynn Baratama Site Kintab bergerak di bidang pertambangan batu bara. Berdiri sejak tahun 2003 dan berkantor pusat di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Beralamatkan di Jalan Ahmad Yani, kilometer 165, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Indonesia. Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan dilaksanakan di 2 tempat, yaitu kantor wilayah dan job site Kintab yang dilaksanakan sekitar 8-9 jam. Kami sampai di kantor wilayah PT John Lynn Baratama Site Kintab pada pukul 9 pagi. Kemudian kami dipersilahkan menuju ruang meeting untuk melaksanakan safety induction. Safety induction ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan jika terjadi keadaan darurat. Kami diminta untuk mengisi formulir induksi sebagai persyaratan kunjungan melakukan survei lapangan. Selanjutnya, kami diarahkan untuk memakai APD yang terdiri atas reflektor, helm safety, serta sepatu safety. Sumber limbah industri pada PT John Lynn Baratama Site Kintab dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, aktivitas karyawan. Pada hal ini, kami memantau aktivitas karyawan di office dan di job site. Aktivitas karyawan pada kamar mandi, toilet, sarana ibadah, dan sarana olahraga menghasilkan limbah padat non-B3 dan limbah cair non-B3. Namun, semua limbah dibiarkan dibuang ke lingkungan tanpa diolah atau dimanfaatkan terlebih dahulu. Yang kedua, input. Pada sumber input, bahan baku yang digunakan adalah batu bara, dan dominan bahan bakar yang digunakan untuk sarana alat berat adalah oli. Sehingga limbah ini dominan bersifat B3 dan akan disimpan di TPS limbah B3 sebelum ditindaklanjuti kembali. Yang ketiga, proses. Pada sumber ini, limbah yang dihasilkan adalah stockpile batu bara atau biasanya limbah cair akibat penyiraman batu bara agar uapnya tidak terasa panas oleh sekitar. Kemudian, batu bara langsung diantar ke pembeli antar pelabuhan melalui tongkang. Yang keempat, output. Pada sumber output, banyak menghasilkan limbah B3 dan limbah air asam tambang. Limbah B3 seperti oli bekas, majun bekas, filter oli bekas, aki bekas, lampu bekas, dan lain-lain
akan diserahkan ke TPS Limbah B3. Yang kelima, laboratorium. Pada PT John Lynn Baratama Site Kintab, segala jenis pemeriksaan laboratorium akan dibawa ke Balai Lingkungan Hidup Tanah Bumbu. Sehingga pada PT John Lynn Baratama Site Kintab sendiri tidak ada ditemukan laboratorium khusus. Di PT John Lynn Baratama Site Kintab, limbah B3 cair seperti oli bekas dihasilkan dari kendaraan pengangkut batu bara dan dari proses pemeliharaan alat-alat pertambangan lainnya. Setiap beberapa bulan, kendaraan pengangkut batu bara tersebut menghasilkan oli bekas. Di PT John Lynn Baratama Site Kintab, pemeliharaan kendaraan pengangkut batu bara ada di bagian workshop perusahaan. Semua limbah oli bekas dari kendaraan pengangkut batu bara tersebut dikumpulkan terlebih dahulu di bagian workshop dan selanjutnya akan dibawa ke tempat penampungan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun. Oli yang dihasilkan dari alat berat akan ditampung di wadah penampung. Setelah itu, oli akan dipompa ke tangki IBC dengan volume 1000 liter. Kemudian, tangki IBC akan diangkut ke TPS menggunakan forklift untuk dipompa dan ditampung di tangki induk. Sedangkan oli yang dihasilkan dari kegiatan pencucian unit yang bercampur dengan air akan disalurkan ke drainase workshop yang menuju oil trap. Oil trap berfungsi untuk memisahkan air dengan oli dengan memanfaatkan perbedaan massa jenis oli dengan air. Massa jenis oli yang lebih rendah dari air menyebabkan oli cenderung mengapung dan berada di atas air. Kemudian, oli akan dipompa keluar dari kompartemen dan ditampung di drum penampung oli. Oli yang telah dipompa ke drum akan dipindahkan ke tangki induk di TPS limbah cair. Selanjutnya, air dari oil trap dapat langsung digunakan untuk keperluan mencuci unit di workshop. Sedangkan sludge yang mengendap di dasar kompartemen akan dibersihkan secara berkala dan disimpan di TPS limbah padat. PT John Lynn Baratama Site Kintab telah memiliki sistem pemilahan limbah B3 dan non-B3. Limbah B3 padat yang disimpan di TPS limbah B3 padat adalah majun terkontaminasi, sampah B3, filter terkontaminasi, baterai, dan serbuk gergaji. Sampah B3 dan majun terkontaminasi yang berasal dari workshop datang ke TPS dengan keadaan tercampur di dalam kemasan transbag. Selanjutnya, dilakukan pemilahan sesuai jenis oleh petugas TPS dan dimasukkan ke dalam drum. Untuk limbah filter terkontaminasi dari kegiatan maintenance, biasanya masih terdapat oli di dalamnya. Kemudian, filter ditiriskan di peniris oli dan selanjutnya filter dimasukkan ke dalam drum. Limbah serbuk gergaji dan baterai setelah dihasilkan akan langsung dimasukkan ke dalam wadah, yaitu drum. Drum yang telah terisi penuh oleh limbah B3 akan dipasangi simbol dan label.
Semua limbah B3 padat yang datang ke TPS harus dicatat di papan monitoring dan logbook setiap harinya. Aktivitas penambangan dan rehabilitasi lahan pasca tambang akan berakibat pada terjadinya perubahan struktur batuan serta kualitas tanah dan air di sekitarnya. Material sisa penambangan yang akan menghasilkan air asam tambang dengan pH rendah akan mengakibatkan tercemarnya air tanah dan berkurangnya kesuburan tanah. Untuk itu, PT John Lynn Baratama telah melaksanakan upaya preventif dalam mengelola batuan asam melalui klasifikasi dan pemisahan batuan penutup dan desain pengelolaan air asam tambang. Proses penanganan air asam tambang diawali melalui proses pencegahan pembentukan air asam tambang dengan cara menutup material yang berpotensi membentuk air asam tambang. Kegiatan utama dalam proses ini adalah melakukan analisa net acid generation untuk mengidentifikasi dan memisahkan batuan yang bersifat asam dari batuan yang tidak bersifat asam, baik dari kegiatan penggalian, penempatan, dan penimbunan batuan penutup. Sistem pengelolaan air tambang bertujuan untuk menghindari dampak air asam batuan terhadap kualitas badan air permukaan terdekat serta terhadap kualitas tanah. Air permukaan dari berbagai lokasi kegiatan penambangan dan pengolahan batu bara dialirkan ke sistem pengendali berupa kolam pengendap bertingkat untuk diproses dan dipantau sebelum dialirkan ke badan air umum. Proses perawatan, pengolahan, dan rehabilitasi diterapkan secara rutin pada kolam-kolam pengendapan yang ada. Penambahan kapur pada kolam-kolam pengendapan bertujuan untuk meningkatkan nilai pH air. Pemantauan baku mutu air dilakukan dengan mengambil sampel harian. Sampel tersebut nantinya akan dianalisa guna memastikan baku mutu air pada kolam-kolam pengendapan. Jika baku mutu air yang ada sudah memenuhi standar yang ditetapkan, barulah kemudian dialirkan ke badan air umum. PT John Lynn Baratama selalu berusaha untuk melaksanakan upaya-upaya preventif dan pemantauan rutin demi meminimalisir potensi terjadinya pencemaran lingkungan. Insan PT John Lynn Baratama terus memastikan program prosedur dan target pencegahan pencemaran lingkungan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan baik dan berkelanjutan, seperti pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, penanganan tumpahan limbah B3, dan pemantauan kualitas udara. Yang kedua, reklamasi. Jenis tanaman yang digunakan untuk reklamasi di PT John Lynn Baratama Site Kintaf adalah sengon laut. Luas areal reklamasi dari tahun 2018 sampai 2020 di PT John Lynn Baratama Site Kintap adalah sekitar 4,41 hektar.
Jumlah bibit tanaman sengon laut di areal reklamasi PT John Lynn Baratama Said Kintab adalah sebanyak 3.675 bibit. Jarak tanaman sengon laut di area reklamasi tersebut adalah 3 meter x 4 meter. Tanaman sengon laut dipilih untuk revegetasi karena tanaman tersebut dapat memperbaiki kualitas tanah atau dapat memperbaiki kondisi ekologi bekas galian pertambangan batu bara. Setelah melakukan survei lapangan, kami diarahkan untuk menuju kantor wilayah menggunakan transportasi perusahaan. Sesampainya di kantor wilayah, kami berpamitan dengan karyawan perusahaan yang telah menyambut kami dengan baik. Tak lupa, momen-momen itu kami abadikan dengan berfoto ria. Selesailah sudah perjalanan kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.